Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Terpuji nama Tuhan karena kasih-Nya kita boleh dibangunkan di pagi hari ini. Dan saudara-saudara, sebelum kita memulai aktivitas kita dengan kerendahan hati, kembali kita menghadap Tuhan untuk masuk kepada sapaan teduh di pagi ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kasih-Mu kami boleh menerima hari yang baru. Dan kami percaya kasih Tuhan akan selalu menyertai kami dalam kami melangkahkan perjalanan hidup kami di hari ini. Kami siap dituntun Tuhan dengan kami mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sapaan teduh kita di pagi ini terambil dari kitab 1 Timotius pasal 5 ayatnya yang pertama. 1 Timotius 5 ayat 1, demikian firman Tuhan. Janganlah engkau keras terhadap orang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup sebagai anak Allah berarti memiliki karakter yang dikehendaki oleh Allah. Di tengah zaman ini, relasi dalam kehidupan haruslah terjaga. Membangun relasi dalam kehidupan di zaman kita sekarang perlu atau butuh komunikasi yang baik. Seorang muda, sekalipun mungkin kita memiliki berbagai pengetahuan, mungkin kita banyak pendidikan dan sebagainya, tapi kita juga berelasi dengan orang yang lebih tua dan perlu kita menghormatinya. Kenapa? Karena sosok orang tua adalah orang yang sudah memiliki banyak pengalaman hidup, dan itu perlu kita terus belajar sebagai orang muda terhadap orang tua. Surat Paulus ini yang pertama disampaikannya kepada Timotius, ini pada dasarnya adalah memberikan nasihat, penggembalaan yang sangat praktis bagi Timotius. Bagaimana seharusnya Timotius di dalam pelayanannya harus menyikapi yang disebut dengan perbedaan usia di dalam komunitas orang-orang percaya pada waktu itu. Ya, mau mengatakan sebagai orang muda ketika berhadapan atau bertemu dengan orang tua, jangan keras, atau mungkin ada dipakai bahasa tidak boleh menghardik. Teksnya berbicara tentang menyerang kata-kata dengan kata-kata kasar, memperlakukan dengan perlakuan yang keras. Oleh karenanya, Paulus mencoba melalui suratnya mengatakan kepada Timotius ada metode yang harus dimiliki oleh Timotius sebagai orang muda ketika dia membangun pelayanannya dalam membangun relasi dengan orang yang lebih tua. Kata-kata yang dipakai oleh Paulus itu ketika dia menjalankan perannya ketika berhadapan dengan orang yang lebih tua, maka sampaikan rasa hormat seperti berbicara kepada ayah kandungnya sendiri. Kehormatan tidak boleh dikorbankan atau tidak boleh tidak hormat kepada orang yang lebih tua, sekalipun yang mau kita sampaikan itu adalah sebuah kebenaran. Artinya Paulus mau menyatakan bagaimana Timotius sebagai orang muda harus memiliki karakter yang bisa dipakai untuk bagaimana menghormati orang yang lebih tua. Dan jika bertemu dengan sama rekan muda, maka pada waktu itu Paulus mau mengatakan pendekatannya tentu berbeda. Pendekatan bukan merasa lebih dari orang lain, mendominasi orang lain, tapi bangun sikap persaudaraan. Dan tentu ini yang akan menjalin atau menciptakan suatu situasi kondisi yang harmoni di tengah-tengah kehidupan
persekutuan. Dan saudara-saudara, melalui teks kita dalam renungan pagi ini, sapaan teduh ini, mari kita juga diingatkan Paulus melalui firman-Nya, di apa dan bagaimanapun posisi kita, Tuhan berkehendak kita memiliki karakter yang dibangun dalam relasi seperti halnya Tuhan bangun relasi dengan kita. Mari kita lihat apakah orang tua kita hormat kepadanya ketika kita bersama dengan orang-orang yang mungkin sebaya dengan kita. Bukan konteks dominasi, tapi persaudaraan. Sehingga suasana di tengah kehidupan komunitas kita adalah suasana komunitas anak-anak Allah yang dikehendaki Allah, yang memiliki karakter anak-anak Allah. Selamat pagi, kita percaya Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, Allah yang maha kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar. Kami percaya ya Bapa, bahwa firman-Mu ini adalah kekuatan kami, terang dalam hidup kami, untuk kami boleh memiliki karakter Kristus yang senantiasa hormat terhadap orang yang lebih tua, dan tentu kami juga menjadi saudara dengan saudara-saudara yang lain. Bukan kami akunya, tapi kami adalah satu yang dipersatukan dalam Kristus. Terima kasih Tuhan jika saat ini kami bersama bersehati berdoa untuk pelayanan di Runggun Banjarmasin, begitu juga pos PI di Pulau Sari, Tambang Ulang, Peleihari. Tuhan kiranya memberkati, supaya melalui pelayanan yang dilakukan di Runggun Banjarmasin, kemuliaan Tuhan tetap dinyatakan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang dengan sungguh, dengan hati melayani-Mu, karena kami percaya Bapa, dengan saat itu juga ada kasih dan kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi saudara-saudara kami ini. Terima kasih Bapa, kami akan menjalani aktivitas kami hari ini. Kasih Tuhan menyertai, dan biarlah kemuliaan-Mu tetap dinyatakan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Di dalam satu nama yang indah dan berkuasa kami berdoa, Yesus Kristus yang adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan mari bersama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.